Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah sekitar 4 bulan menjelang Pilkada 2024, Litbang Kompas merilis hasil survei elektabilitas calon gubernur terbaru pada Pilgub Jakarta. Dalam jajak pendapat yang dilakukan pada 15 hingga 20 Juni 2024 itu menunjukkan Anies Baswedan berada peringkat teratas untuk maju menjadi calon gubernur dengan elektabilitas sebesar 29,8%. Adapun elektabilitas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep masih jeblok karena masih berada di angka 1% di dalam survei Litbang Kompas itu. Kemudian ada kabar dari pendaftaran Capim KPK, lunturnya independensi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dinilai menjadi penyebab sedikitnya jumlah pendaftar calon pimpinan KPK yang pendaftarannya ditutup pada Senin 15 Juli 2024. Sejumlah pengamat berpandangan KPK yang tidak lagi independen sejak revisi Undang-Undang KPK pada 2019 lalu membuat lembaga anti rasuah itu tidak menarik lagi di mata para tokoh. Informasi terakhir masih terkait dengan korupsi, masyarakat Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Hal itu tercermin dari survei Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK yang diumumkan Badan Pusat Statistik alias BPS pada Senin 15 Juli 2024. BPS mencatat terjadi penurunan IPAK pada 2024 ke posisi 3,85. Skor itu menunjukkan bahwa masyarakat negeri ini semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Kesemua informasi tadi itu akan kami rangkum dalam Inilah Berita bersama saya, Restu Landari. Inilah berita selengkapnya. Yang saya pikirkan tentang warga Jakarta. Bagaimana warga Jakarta merasa terlindungi. Jadi fokus kami di situ. Dan proses pilkada ini adalah tentang warga Jakarta, bukan tentang siapa yang berada di panggung. Ini yang harus jadi perhatian kita. Jakarta kita cermati masih sangat dinamis. Justru berbagai wacana yang muncul saat ini, baik itu terkait dengan Pak Ahok, terkait dengan Pak Anies, termasuk kombinasi keduanya atau kemungkinan rivalitas di antara keduanya, PD Perjuangan terus membuka suatu ruang bagi hadirnya calon-calon pemimpin tersebut yang kemudian nanti kita akan cermati berdasarkan suara arus bawah partai. Tetapi PD Perjuangan tidak akan mengambil keputusan yang tidak senafas dengan arus bawah partai, arus bawah rakyat. Silakan untuk berlaga di pilkada, tapi jangan mengkambing-hitamkan saya. Litbang Kompas merekam tren elektabilitas kandidat potensial calon gubernur Jakarta 2024. Dalam survei terbaru Litbang Kompas, nama mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sosok favorit warga Jakarta untuk kembali memimpin wilayah pusat ekonomi Indonesia itu. Dalam simulasi 10 nama dengan satu opsi tidak menjawab, Anies mampu menggondol elektabilitas sebanyak 29,8%. Kemudian diikuti oleh mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang memperoleh elektabilitas 20%. Kemudian di peringkat ketiga yakni mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan raihan elektabilitas sebesar 8,5%. Selanjutnya nama-nama lain yang potensial sebagai calon gubernur Jakarta dengan memperoleh dukungan kurang dari 3%, diantaranya yaitu Menteri BUMN Erick Thohir sebesar 2,3% dan Menteri Keuangan Sri Mulyani 1,3%. Sedangkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep, Menteri Sosial Tri Risma Harini, mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono masing-masing hanya sebesar 1%. Dalam survei ini sebanyak 30% responden masih tidak tahu atau belum menjawab mengenai siapa sosok yang dinilai layak menjadi calon gubernur Jakarta periode 2024-2029. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa semua kandidat masih potensial untuk difavoritkan warga Jakarta.
Survei Litbang Kompas ini melibatkan sebanyak 400 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Survei ini digelar pada 15 hingga 20 Juni 2024. Litbang Kompas mematok margin of error survei lebih kurang 4,9% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana dengan tingkat kepercayaan 95%. Seperti diketahui, nama Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil memang masuk dalam bursa Pilgub Jakarta 2024. Anies sendiri telah mendapat dukungan dari sejumlah partai politik seperti PKS dan PKB untuk melenggang dalam Pilkada Jakarta 2024. Sementara Ahok selaku kader PDIP mengatakan dirinya paling ideal untuk memimpin Jakarta ketimbang provinsi lain. Sebab menurut dia tidak ada daerah lain yang ia kuasai selain Jakarta. Kendati begitu, PDIP sebagai partai yang menaungi Ahok tidak bisa memajukan sosok yang pernah dipenjara atas kasus penistaan agama itu sendirian. Pasalnya, dalam Pileg untuk periode 2024-2029, PDIP hanya memiliki 15 kursi di DPRD DKI Jakarta. Sedangkan syarat untuk bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur adalah 22 kursi, sehingga PDIP harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengisi kekurangan jumlah kursi tersebut. Sementara itu untuk Ridwan Kamil, Partai Golkar selaku partai yang menaunginya belum memutuskan apakah akan menjagokan kader mereka di Pilkada Jakarta mendatang. Meski demikian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku optimistis Ridwan Kamil dapat mengejar ketertinggalan dari Anies dan Ahok jika dimajukan dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun Partai Gerindra melalui sekjennya Ahmad Muzani menyebut sang ketum Prabowo Subianto memerlukan waktu untuk mengumumkan siapa yang akan diusung pada Pilgub Jakarta 2024. Meski sebelumnya nama Ridwan Kamil cukup santer disebut-sebut, namun hal ini tak kunjung membuat Gerindra segera memutuskan. Keputusan atau pengumuman seperti ini dari awal sudah kita hitung bahwa sebagai sebuah kemungkinan. Jadi kita sudah exercise uji coba terhadap kemungkinan keputusan ini dan pada waktunya nanti kami akan umumkan calon yang akan kita umumkan untuk jadi calon gubernur di daerah Jakarta ini. Yakin tidak akan ada 3 Anies? Enggak, Pak Prabowo aja di Jakarta menang dengan Anies. Pengumumannya nanti nunggu Pak Prabowo pulang dari tur Eropa atau gimana nih? Ya, insya Allah. Berarti di Agustus ya Pak ya? Karena baliknya Agustus. Ya. Jadi Jakarta dan Jawa Barat itu akan last minute ya Pak? Akan dibuka? Ya, bisa last minute, bisa sebelum 17-an. Kemungkinannya paling besar berarti sebelum 17-an ya Pak? Ya, mudah-mudahan. Dirasa tetap Tunggu pengumuman. udah pasang. Iya, tapi sebenarnya udah sepakat kan Pak Sekjen? Ini izin penegasan. Sebenarnya sudah sepakat satu nama atau satu pasangan begitu di Jabar dan Jakarta. Ya. Prabowo tidak mau gegabah dalam mengambil sikap. Sebab Jakarta adalah pusat ekonomi nasional, maka dalam menentukan sosok calon pemimpinnya membutuhkan pertimbangan yang matang. Pasalnya, para pemilih untuk Pilgub Jakarta lebih mempertimbangkan dukungan yang diberikan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. Hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan sebanyak 66,5% pemilih mempertimbangkan dukungan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang didukung Prabowo. 23,3% menyatakan tidak mempertimbangkan dan sisanya 10,2% menjawab tidak tahu. Lantas, siapakah yang nantinya akan mendapat Prabowo Effect ini? Apakah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ahok, atau justru jatuh kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil? Tulis di kolom komentar ya kawan inilah. Di satu masa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pernah dianggap sebagai lembaga paling kredibel dan paling dipercaya masyarakat. Publik dan lembaga-lembaga yang lain segan dengan kinerja KPK yang begitu superior dalam menggebuk perilaku dan pelaku korupsi. Koruptor di sisi lain takut setengah mati kalau mesti berurusan dengan KPK. Pada masa itu KPK memang tak kenal ampun. Siapapun yang coba-coba korupsi akan langsung dihantam, disikat, bila perlu diringkus. Keberanian KPK menangkap sekaligus mengirim banyak orang penting dan penyelenggara negara yang terbukti melakukan rasuah ke rumah Prodeo membuat lembaga tersebut panen simpati serta dukungan publik yang besar.
Namun, cerita heroik tentang KPK itu sudah berlalu. Setelah berkali-kali gagasan untuk memereteli kewenangan lembaga anti korupsi itu muncul dan akhirnya dieksekusi, termasuk lewat revisi Undang-Undang KPK serta masifnya intervensi kekuasaan saat seleksi pimpinan KPK yang lalu, kini mereka tak lagi punya kegarangan dan keberanian yang sama. Muruah mereka ambruk. Kepercayaan publik pun anjlok ke titik terendah. Akibatnya, antusiasme masyarakat terhadap ikhtiar pemberantasan korupsi juga ikut rontok. Publik kian apatis karena mereka menyaksikan sendiri pimpinan lembaga yang diharapkan menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi justru berperilaku melenceng dan koruptif. Rontoknya antusiasme masyarakat terhadap KPK juga terhadap upaya bangsa ini memberangus rasuah kian tercermin hari-hari ini. Masa pendaftaran calon pimpinan KPK yang digelar panitia seleksi atau pansel Capim KPK memperlihatkan fakta turun drastisnya jumlah pendaftar jika dibandingkan dengan pendaftaran pada periode-periode sebelumnya. Memang ada alasan teknis bahwa kurangnya minat masyarakat mendaftar sebagai Capim KPK, salah satunya karena adanya aturan mengenai batas usia Capim KPK minimal 50 tahun. Aturan tersebut terdapat di dalam Undang-Undang KPK hasil revisi. Syarat umur ini dianggap mempersulit sejumlah figur muda yang sesungguhnya peduli terhadap persoalan korupsi di tanah air. Akibatnya mereka enggan mendaftar. Namun, forum ini berpandangan bahwa turunnya minat pendaftar Capim KPK lebih disebabkan oleh luruhnya antusiasme dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemberantasan korupsi, terutama dalam 5 tahun terakhir. Lunturnya independensi KPK serta perilaku melenceng sejumlah pimpinan KPK periode ini memang sudah melampaui batas wajar. Tanpa sifat independen yang hilang akibat revisi Undang-Undang KPK pada 2019. KPK terlihat sangat gampang dikooptasi, diperintah untuk mengikuti arus politik. Hilangnya independensi membuat KPK utamanya di level pimpinan seolah bisa diatur kekuasaan. Persoalan-persoalan itulah yang membuat sejumlah tokoh senior di kalangan aktivis anti korupsi tidak memasang atensi tinggi untuk menjadi bagian dari pimpinan KPK. Pekerjaan rumah untuk pimpinan KPK periode mendatang memang sangat berat dan kompleks. Pembenahan internal maupun eksternal menjadi beban berat yang mesti mereka lakukan segera. Hal ini jelas membutuhkan figur-figur kuat yang tak hanya cerdas dan punya kapabilitas, tapi juga mesti memiliki integritas dan moralitas serta nyali tinggi. Dalam situasi ketika nama dan muruah KPK yang buruk saat ini, kita tentu tidak bisa memaksakan minat atau antusiasme orang untuk turut menjadi bagian dari lembaga itu. Pansel Capim KPK juga tak perlu mengeluhkan berkurangnya minat pendaftar. Itu merupakan hukum sebab akibat yang harus kita terima. Yang mesti dilakukan saat ini, terutama oleh Pansel, ialah memastikan bahwa mereka akan sangat ketat menyaring nama-nama calon yang bakal diloloskan dari 200-an nama yang mendaftar hingga hari terakhir. Pansel tak perlu bereksperimen. Pilih saja Capim KPK dari kalangan yang betul-betul berkeinginan memberantas praktik busuk korupsi. Jangan pilih sosok yang rekam jejaknya abu-abu, yang mudah dikooptasi dan diintervensi. Pansel juga harus mencari figur-figur yang punya keberanian tinggi, yang punya nyali untuk menggebuk penjahat korupsi. Bukan mereka yang berani dititipi misi untuk menggebuk lawan politik. Menarik ya kawan, inilah soal calon pimpinan KPK ini. Kalau kawan inilah, ada nggak sosok di negeri kita tercinta ini yang bersih dari KKN, yang bisa mengembalikan muruah KPK, yang betul-betul memiliki keinginan memberantas korupsi dan bukan mencari celah untuk korupsi? Kalau ada, coba siapa nih yang pantas menjadi pimpinan KPK selanjutnya? Tulis ya di kolom komentar. Masyarakat Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi. Situasi buram bangsa ini tampak dari survei Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK yang diumumkan Badan Pusat Statistik alias BPS pada Senin 15 Juli 2024. Survei tersebut mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil. Data yang dikumpulkan BPS mencangkup pendapat masyarakat terhadap kebiasaan dan pengalaman mereka terkait dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme, dan 9 nilai anti korupsi. Adapun skala yang digunakan untuk mengukur cerminan perilaku anti korupsi di masyarakat adalah 0 sampai 5. Semakin tinggi nilai IPAK, semakin tinggi pula budaya anti korupsi di masyarakat. Sebaliknya,
Semakin rendah nilai IPAK berarti semakin masyarakat menoleransi perilaku korupsi. BPS mengumumkan IPAK 2024 berada di level 3,85 atau lebih rendah 0,07 poin jika dibandingkan dengan IPAK 2023 yang tercatat di level 3,92 poin. IPAK 2024 dihimpun berdasarkan survei dengan sampel sebanyak 11.000 rumah tangga. Pendataan dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 22 April hingga 22 Mei. Penurunan IPAK dari 3,92 tahun lalu menjadi 3,85 tahun ini merupakan indikasi bahwa masyarakat lebih permisif terhadap perilaku korupsi. Ada dua komponen pembentuk IPAK, yaitu indeks persepsi dan indeks pengalaman. Indeks persepsi disusun berdasarkan pendapat responden terhadap kebiasaan atau perilaku koruptif di lingkup keluarga, komunitas, dan publik. Ketiganya menurun menjadi 3,96, 4,02, dan 3,50. Adapun indeks pengalaman mencangkup pengalaman masyarakat ketika berurusan dengan layanan publik dan pengalaman lainnya. Keduanya juga menurun menjadi 4,14 dan 3,12. Sekali lagi, IPAK mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil yang memang dekat sekali dalam lingkungan sehari-hari. Mulai dari hidup bersama keluarga hingga saat harus berurusan dengan layanan publik. Semua angkanya ternyata menurun. Ini jelas situasi mencemaskan. Bayangkan jika dalam suatu keluarga, seorang anak menganggap normal saat orang tuanya menyuap guru agar anak tersebut tidak tinggal kelas. Lama-kelamaan praktik suap tersebut akan menjadi tradisi yang menggurita. Imbasnya, pelayanan publik akan kian memburuk karena semua urusan mesti tunai alias UUD, ujung-ujungnya duit. Ketika pelayanan publik berjalan bak siput, maka bangsa ini akan semakin sulit bersaing dengan bangsa lain. Investor mungkin akan berpikir ribuan kali untuk menanamkan modal di Indonesia kalau apa-apa mesti diberi uang pelicin. Pada akhirnya, cita-cita menghadirkan Indonesia emas pada 2045 hanyalah utopia atau angan-angan belaka. Ini jelas tidak boleh terjadi dan wajib diperbaiki. Masyarakat harus diajarkan dan dididik kembali untuk mengatakan tidak pada korupsi. Publik juga mesti diedukasi untuk berkomitmen menghalau gratifikasi di lingkungan keluarga, serta saat harus berurusan dengan layanan publik. Jangan menghalalkan apa yang sudah jelas-jelas haram. Namun, tentunya rakyat tidak bisa jalan sendiri dalam berperang melawan korupsi. Harus ada suluh, cahaya atau penerang yang mampu menjadi tuntunan dan teladan bagi anak negeri. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan keberadaan tokoh panutan yang progresif melawan korupsi sangatlah penting bagi masyarakat. Ia kemudian meminta Presiden Jokowi menjadi garda terdepan dalam memimpin perang terhadap korupsi. Dalam sisa masa jabatan yang tinggal beberapa bulan, ruang untuk bebenah tentu akan kian sempit. Akan tetapi, jika Jokowi memang ingin mewariskan kebaikan setelah 10 tahun menjabat, penyusutan IPAK ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia mampu memperbaiki itu semua karena masih memiliki kuasa terhadap lembaga-lembaga penting seperti kepolisian, kejaksaan, kementerian, dan aparatur sipil negara. Saran Alexander agar Jokowi menyatakan Indonesia darurat rasuah bisa dicermati dan dipertimbangkan. Presiden selanjutnya harus memerintahkan seluruh aparat negara dengan peran serta masyarakat memerangi korupsi, pungutan liar, dan gratifikasi. Bagi mereka yang tidak menuruti perintah Jokowi harus segera disiapkan sanksi. Ini penting agar masyarakat tidak sendirian berperang melawan korupsi. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat buat Jokowi untuk berbuat benar. Ini hanya persoalan kemauan. Jangan sia-siakan waktu tersisa untuk menyatakan darurat korupsi dan berdiri di depan melawan praktik lancung tersebut. Setidak-tidaknya rakyat akan mengenang Jokowi sebagai sosok yang gigih melawan rasuah, bukan semata dikenang karena sukses membangun infrastruktur fisik. Dan kita rakyat Indonesia tentunya masih menantikan itu ya Pak Jokowi, menantikan presiden kita menjadi garda terdepan melawan korupsi. Jangan IKN terus yang dikejar ya Pak. Demikian inilah berita kali ini, jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Anda pun juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, sains, dan teknologi hingga informasi hiburan dan gaya hidup hanya di inilah.com. Saya Restulandari, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.